Bunda, kajian hati. Masya Allah, kayaknya masih pada semangat ya Bunda ya? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya seorang single mom dengan 2 anak. Kebetulan anak saya ikut sama mama karena saya harus kerja di Jakarta. Saya menikah di 2014 dan harus berakhir di 2022. Bukan karena orang ketiga, tapi karena memang sifat dan sikap dia yang menurut saya udah gak kuat lagi. Seperti kekerasan, fisik, ucapan. Seringkali kalau misalnya kita ribut nih saya sering diceraikan di depan orang lain. Di depan tetangga, depan teman-temannya. Dan itu berlangsung dari 2014 sampai 2022 dan itu saya bertahan Bertahan kenapa? Karena saya pikir ya udahlah, udah wataknya. Ya udahlah, ada anak gitu. Kalau kita ribut nih dia sering pergi ninggalin saya sama anak-anak dan gak akan pernah balik kecuali saya mohon tolong pulang, kasihan anak-anak. Itu selalu kayak gitu. Dan sampai akhirnya di 2022 itu benar-benar puncaknya, dia benar-benar ninggalin saya. Ada satu masalah yang sebenarnya ini sepele. Cuman karena dia yang selalu meledak-ledak gitu kan. Dia pergi ninggalin saya sama anak-anak saya dengan posisi pada saat itu saya lagi kerja dan dia nggak kerja selama perjalanan saya menikah itu kebanyakan saya yang membiayai. Ya udahlah ibaratnya ya itu udah toh dia pilihan saya gitu kan pulang kerja saya ngelihat anak-anak saya udah dititipin sama tetangga. Itu saya lihat di kontrakan baju dia udah nggak ada, berkas-berkas dia udah nggak ada. Terus saya pikir, oh ya udah kalau mau pergi. Tapi demi Allah itu benar-benar saya harus kayak gimana? Saya bingung kayak saya harus kayak gimana, apa yang harus saya lakuin gitu. Sedangkan saya harus kerja, anak-anak saya kayak gimana? Dan disitulah awal anak-anak saya ikut sama mama saya. Sebenarnya ini tuh menurut saya udah terlalu gak asing di hidup saya karena saya tumbuh di keluarga yang divorce juga. Orang tua saya bercerai ketika saya kelas 3 SD dan saya harus ikut nenek karena saya gak akur sama ibu tiri. Yang jadi pertanyaan saya saya berpikir ini kenapa jadi rantai keluarga saya tuh bercerai semua gitu loh Kayak nenek saya yang pernah nangis di depan saya waktu saya kecil karena ngelihat nasib saya juga jadi korban perceraian. Terus ternyata anak nenek saya ya orang tua saya juga harus bercerai. Korbannya saya. Terus sekarang saya nikah, saya harus bercerai juga Ustadz. Anak saya ngalamin apa yang saya rasain. Orang tuanya pisah, tinggal sama nenek. Itu benar-benar saya bikin saya sempat marah sama Allah. Kenapa? Kenapa sih nggak diputus aja? Maksudnya saya pengen punya keluarga yang bahagia, punya suami yang ya sakinah mawaddah warohmah gitu. Biar anak-anak saya nggak ngerasain kayak apa yang saya rasain. Tuh sesayang-sayangnya nenek sama kita yang namanya ikut orang lain walaupun keluarga itu nggak enak saya ngerasain sendiri. Apakah pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu berlaku nasib? Yang kedua, banyak orang yang kayak ya berpendapat, kamu
Kalau bukan masalah selingkuh ngapain cerai? Kasihan anak. Tapi Tat, ini saya juga berhak loh. Butuh waras untuk ngegedein anak-anak saya loh Tat. Ya gimana ya Tat? Saya juga gak mau tinggal sama orang yang udah gak bikin saya nyaman. Gitu. Terus sama ini Tat, saya minta pendapat. Saya pengen pesantrenin anak saya Tat. Cuman saya takut anak saya ngerasa saya udah jauh dari orang tua, dijauhin lagi. Gitu loh Tat. Itu yang saya minta pendapat. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bunda. Yang pertama, apakah yang namanya nasib itu turun-temurun atau bisa kita rubah? Jawabannya, nasib itu adalah sesuatu yang kita usahakan dan sesuatu yang kita perjuangkan. Maka mohon maaf, kalau mau lebih dalam nanti kita belajar tentang takdir. Takdir itu dibagi dua. Satu, ada yang namanya takdir mubrom. Dua, ada yang namanya takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Kita tidak bisa milih lahirnya kapan, matinya di mana. Itu ketentuan siapa? Allah. Hak prerogatif sepenuhnya ketentuan Allah. Tapi ada yang kedua Mbak, namanya takdir mu'allaq. Ketentuan Allah yang kejadiannya didasarkan pada usaha manusia. Mohon maaf, Mbak, waktu milih suami ini tiba-tiba datang begitu saja. Pasti ada prosesnya, betul? Ada memilah-milihnya, ada jalannya. Maka jangan lantas kita bilang ketika hari ini berpisah, ah emang nasib keluarga saya aja, dari dulu juga emang begini keluarga saya mah. Enggak. Maka ini jadi catatan. Yang namanya pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu tentang jalan keberkahan yang perjalanannya perlu dipersiapkan. Maka jauh sebelum ini, ingat ya, kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tapi kita ingin menikah dengan calon ayah atau ibu untuk anak-anak kita. Jadi gak sembarangan. Aku cinta sama dia. Hello cinta. Nikah gak hanya butuh cinta kan? Butuh ilmu, butuh latar belakang. Apakah kira-kira orang ini akan tanggung jawab atau tidak? Orang ini mau bekerja atau tidak? Orang ini mau berusaha atau tidak? Dan seterusnya. Maka catat, nasib bukanlah warisan yang otomatis turun-menurun. Jadi jawabannya, apa yang Mbak rasakan bukan warisan. Tapi ini adalah pilihan yang Mbak harus hadirkan. Dan Mbak jangan khawatir ya. Pergi menjauh dari orang yang menyakiti itu adalah kebaikan. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Hatimu yang baik terlalu berarti untuk orang yang tidak baik. Kalau Mbak tahu dia nggak baik, kenapa dipertahankan? Betul nggak? Dia nyakitin Mbak, dia menyiksa Mbak, dia nggak mau bekerja, dia nggak ngasih nafkah. Justru kalau ada orang bilang, tapi kan dia nggak selingkuh. Hello, rasa sakit bukan hanya karena selingkuh, betul? Maka Mbak cukup jangan menangisi orang yang sering menangisi kamu. Dan hari ini saat engkau berpisah dari dia, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk Mbak. Masya Allah. Ya,
Dan yang terakhir, yang ketiga, Mbak kalau mau masukin anak ke pesantren bukan karena Mbak tega, justru karena Mbak sayang sama dia. Dan kadang ingat ya, sebenarnya yang belajar bukan hanya anak kita ketika masuk pesantren. Sebenarnya yang belajar juga siapa? Orang tuanya. Jadi yang harus sabar bukan hanya dia yang jauh, tapi kita pun juga yang di rumah juga harus kuat dan harus sabar melewatinya. Mbak semangat, kalau ada kesempatan ambil anak Mbak untuk diurus sama Mbak, jangan takut. Dan percayalah, anak yang dekat dengan ibunya apalagi di masa pertumbuhan itu jauh lebih baik daripada anak yang jauh daripada ibunya. Nanti kalau SD selesai, kalau ada kesempatan rezeki masukin ke pesantren, insya Allah bukan menjauhkan dia, tapi mendekatkan dia dengan pelukan Mbak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di samping, Bunda boleh dipeluk Mbaknya biar makin kuat. Silakan dipeluk. Ya. Sempet setelah 2 tahun saya digantung, suami datang lagi untuk minta balik. Tapi yang namanya saya udah bisa dibilang udah capek banget ya, karena selama perjalanan 2014 sampai 2022 itu kayak ya udah ini finalnya ya, kalau kamu mau cerai ya udah kita cerai aja, ibaratnya kayak gitu. Alhamdulillah kebantu, apalagi pada saat saya minta pendapat anak saya mau di pesantren, tapi saya takut mereka berpikir dijauhkan. Tapi ternyata Ustadz bilang kalau memang pengen dunia akhirat tercapai, gak apa-apa untuk masukin anaknya. Sedih tapi itu demi kebaikan.